Saya mau di usia kita nanti, di usia 50 tahun ke atas, atau 40 tahun, 50 tahun ke atas, 60. Saya mau Bapak dan Ibu, uang ngejar kita. Pokoknya kalau Bapak dan Ibu memang nggak nyambung, paksain hadir lagi. Atau nonton lagi YouTube-nya, diulangi lagi. Dicerna lagi, apa sih maksudnya Pak Haji Dwi? Duit ngejar kita di usia kita 50 tahun ke atas, 60, 70, atau yang baru 50, 40 menuju 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Nah, hari ini sengaja saya ngundang Mbak Nadia, saya ngundang Pak Haji Marco di acara ini. Saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Saya mau di usia kita nanti, di usia 50 tahun ke atas, atau 40 tahun, 50 tahun ke atas, 60. Saya mau Bapak dan Ibu, uang ngejar kita. Pokoknya kalau Bapak dan Ibu memang nggak nyambung, paksain hadir lagi. Atau nonton lagi YouTube-nya, diulangi lagi. Dicerna lagi, apa sih maksudnya Pak Haji Dwi? Duit ngejar kita di usia kita 50 tahun ke atas, 60, 70, atau yang baru 50, 40 menuju 50. Ulangi lagi, cerna lagi, ulangi lagi, cerna lagi, ulangi lagi, cerna lagi. Bu, saya usianya udah 55 tahun. Haji Marco 58. Nah, mau saya di usia kita 40-50, kita udah punya penghasilan yang aman. Minimal Bapak dan Ibu sudah punya kontrakan. Kalau Haji Marco kontrakannya awalnya sebelum ke RDAY berapa pintu? 6 pintu. Nah, selama 7 bulan dia paksain, selama 7 bulan dia paksain, selama 7 bulan dipaksain, alhamdulillah kontrakannya, kos-kosannya alhamdulillah jadi 21 pintu. Kalau Bapak dan Ibu yang hadir di sini, Bapak dan Ibu yang nonton acara live saya maunya Bapak dan Ibu nggak mau 21 pintu, tapi saya maunya 100 pintu. Amin. Harus 100 pintu. Amin. Haji Marco sebelum ke RDAY tidak punya ruko, tidak punya ruko. Betul Pak Haji. Nah, dipaksain selama 7 bulan, ilmunya RDAY dipaksain selama 7 bulan, dipaksain berbuat selama 7 bulan. Alhamdulillah sekarang punya ruko 15 pintu. Nah, saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton live harus paksain rukonya 100 pintu. Amin. Gimana caranya saya nggak mau tahu, pokoknya 100 pintu. Amin. Kenapa Pak Haji? Kos-kosannya 100 pintu. Kenapa rukonya harus 100 pintu? Karena saya mau Bapak dan Ibu di hari tuanya harus punya penghasilan dari harian, mingguan, bulanan, tahunan. Amin. Hariannya dari catering. Karena orang kos rata-rata nggak pada masak. Jadi dari catering. Mingguannya dari laundry. Karena rata-rata orang kos nggak cuci baju dari laundry. Atau Bapak dan Ibu cas aja. Kosannya berapa sebulan? 3 juta, cuci baju gratis. Ambil dari situ buat bulanan. Nah, nanti tahunannya dari mana? Dari kontrakan ruko. Jadi ibu dan bapak di usia tua, di usia 50 tahun, bapak dan ibu tidak ngandelin anak dan mantu. Jadi gini, di hari tua kita nggak bisa ngandelin dari anak sama mantu. Kenapa Pak Haji? Nanti bapak dan ibu dikecilin sama anak sama mantu, apalagi sama besan. Kalau bisa anak kita support, mantu kita support. Kalau bisa cucu kita support. Supaya apa? Supaya kita punya harga diri. Betul nggak? Betul Pak Haji. Ini saya ngomong bener apa bener? Benar.
Kebanyakan kan orang ngomong gini, ini saya ngomong bener apa enggak? Nah, enggak itu jangan disebut. Ini saya ngomong bener apa bener? Benar. Nah gitu, jadi Bapak dan Ibu juga kalau ngomong begitu ya. Jadi kata-kata enggak, kata-kata negatif, kata-kata tidak, kata-kata itu jangan disebut. Karena ucapan adalah doa ya. Saya mau gimana caranya pulang dari sini, Bapak dan Ibu praktekin ilmu RDAY, mulai step bertahap, maksudnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, Bapak dan Ibu ibadahnya ke Allah udah mulai meningkat. Gimana caranya atur? Karena kan saya nggak lihat Bapak dan Ibu secara dekat, karena kan jauh ya. Jadi Bapak dan Ibu meraktekin aja. Gimana caranya Pak Haji? Bikin takjub Allah. Udah tahu kan? Bikin takjub Allah bisa dengan ibadah ekstrim, bisa dengan sedekah ekstrim, bisa dengan riadoh ekstrim. Terserah atur aja gimana caranya kemampuan Bapak dan Ibu. Kalau riadoh ekstrim otomatis Bapak dan Ibu ninggalin keluarga karena harus tinggal di sini. Kalau sedekah ekstrim Bapak dan Ibu harus punya uang ekstra. Jadi uang belanja dipangkas. Uang apapun harus dipangkas karena buat sedekah ekstrim. Pak Haji berat juga. Ya udah, ibadah ekstrim. Nah, ibadah ekstrim paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, wajib baca Quran 12 juz. Sholat tobatnya 68 kali. Sifat 18-nya nggak boleh ada. Terakhir, sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Pak Haji, berapa sih mantesin minimal sedekah subuhnya? Kalau bisa Bapak dan Ibu sedekah subuhnya kita bikin 100.000. Sedekah Jumat barokahnya kita bikin sedekah subuhnya 1 juta. Sedekah Jumat barokahnya 1 juta. Sholat ba'diyah qobliyahnya nggak boleh bolong. Pak Haji 100.000 berat juga ya, sebulan 3 juta. Ya dipaksa dari yang kecil dulu aja, mau dari 20.000 dulu, tapi kan kelamaan. Bapak dan Ibu hajatnya gede. Kalau 20.000 bisa gak jangan hajatnya kaya raya. Jadi yang didengung-dengungin sehat dulu, umur panjang dulu. Ini kan Bapak dan Ibu enggak, sedekahnya 20.000 tapi yang didengung-dengungin kaya raya. Janganlah. Kaya rayanya nanti dulu. Terakhir, saya mau Bapak dan Ibu paksain harus dari nanti keluar dari sini Bapak dan Ibu latihan jadi orang kaya, harus jadi latihan jadi orang kaya. Latihan jadi orang kaya, iya. Caranya, contoh dulu ya, contoh. Bapak dan Ibu coba kalau beli sesuatu nggak boleh nawar. Tidak ada orang kaya raya nawar. Buktinya, coba Ibu masuk ke Indomaret atau Alfamaret, nawar gak kalau belanja di situ? Paling-paling Bapak dan Ibu nyari yang diskon, ya kan? Langsung tuh Indomaret telepon security, tolong dong nih diamanin bentar. Kenapa? Udah 2 jam nggak transaksi. Janganlah Pak, saya nggak mau. Latihan di Indomaret dulu, beli sampo, beli apa, bisa gak tuh ditawar? Enggak ditawar. Nah, Bapak dan Ibu coba latihan dulu seperti itu. Oh, dari hal-hal kecil Pak Haji, betul. Belanja tukang sayur keliling, coba jangan ditawar. Kita kan suka nawar. Yuk, berapa cabai sekarang yuk, cabai keriting? Udahlah nggak usah nanya, tinggal cabai keriting yuk 2.000. Sama aja nyelekit ya, nyelekit dah. Ada. Pak Haji, itu kayak istri saya, kalau istri saya beli sayuran berapa mang, gitu semuanya kata mamangnya 58.000. Ya udah, yang 2.000 minta itu deh masako. Kok sama ibu-ibu? Nggak boleh Bu, soalnya Bapak dan Ibu yang kecil-kecil itu apa, yang kecil-kecil perhitungan, nanti yang gede-gede lolos. Apa tuh yang gede-gede? Anak kuliahnya swasta, kan sayang. Kalau bisa negeri, anak nggak beasiswa, lolos juga. Motor ngerong-rong,
Ibu yang nabung, yang ngabisin suami. Emang ada? Ada. Kan kelihatan wajahnya ditipu semuanya sama suami. Istri yang nabung, suami yang ngabisin. Dalam arti kata, istri yang nabung, suami yang dibohongin. Mah, mau gak mah? Ini ada investasi bagus nih mah. Nanti kita dapat nih mah setiap bulan mah tanpa harus kerja. Ya udah, namanya kita nabung kan. Suami yang ngomong, ya udah kita kasih dah. Ada yang 50 juta, ada yang 100 juta. Nah, namanya penipu ada aja kan. Kita dibayar dulu nih 10%-nya di muka. Akhirnya kan kita nafsu, tambahin lagi investasinya. Ajak lagi saudara-saudara dari istri. Udah banyak, perusahaan udah nggak ada. Iya. Betul nggak? Betul. Nah, coba Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang lagi banyak investasi begitu. Saya nggak mau. Saya maunya Bapak dan Ibu jalanin ilmunya Allah, jalanin, syukurin, nikmatin. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.